aku Firly Apriana dan para aku Devi Anu Fitrianingsih. kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai metode penelitian hermeneutika. Nah, kalian udah tahu belum sih apa itu model penelitian hermeneutika? Kalau belum, yuk simak video ini. Tapi sebenarnya pengertian hermeneutika itu apa sih? Hermeneutika merupakan studi tentang pemahaman, yaitu melakukan interpretasi terhadap teks atau tindakan-tindakan manusia. Hermeneutika berusaha mengungkapkan makna yang tersembunyi dari setiap tanda atau simbol yang terdapat dalam teks atau tindakan manusia. Hermeneutika ini merupakan salah satu pendekatan penelitian yang berkaitan langsung dengan penafsiran atau interpretasi yang erat kaitannya dengan konsep wacana tulisan. Biasanya analisis ini lebih ke arah tata bahasa, gramatikal, fonetik, sintaksis, dan berbagai sudut pandang kebahasaan lainnya. Nah, Firly, tadi kan aku udah menjelaskan nih pengertian hermeneutika secara umum itu sendiri. Nah, sebenarnya ada nggak sih asal-usul atau sejarah dari hermeneutika itu? Ada dong. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermenia, yang berarti penafsiran. Kemudian bahasa itu dikembangkan menjadi hermenein, yang artinya menafsirkan. Namun pada intinya, kedua kata tersebut memiliki keterkaitan erat dengan dewa mitologi Yunani yang bernama Hermes atau Hermios. Hermes dianggap memiliki tugas dalam menyampaikan dan menerjemahkan pesan dari dewa Olympus ke dalam bahasa manusia, agar manusia tersebut dapat mengikuti kehendak dewa. Sejarah hermeneutika juga dapat ditelusuri kembali ke filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Namun perkembangan modern hermeneutika dimulai pada abad ke-18 dan ke-19 dengan kontribusi dari filsuf seperti Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey. Kemudian tokoh seperti Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer membentuk landasan untuk hermeneutika fenomenologis dan hermeneutika tradisional. Hermeneutika terus berkembang dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, sastra, dan juga ilmu sosial. Nah, setelah membahas pengertian dan juga sejarahnya, ada lagi nih dimensi hermeneutika. Dimensi hermeneutika itu apa sih, Devi? Yang pertama yaitu to say atau untuk mengatakan. Ini berkaitan dengan pemahaman teks secara langsung, mengidentifikasi apa yang secara harfiah diungkapkan oleh teks tersebut. Ini mencakup pemahaman makna kata-kata dan struktur kalimat. Yang kedua yaitu to explain atau untuk menjelaskan. Tahap ini melibatkan interpretasi lebih lanjut dari teks, memperjelas dan memperluas makna yang terkandung di dalamnya. Ini bisa melibatkan mengidentifikasi makna tersirat, tema, atau pesan yang lebih dalam. Yang ketiga yaitu to translate atau untuk menerjemahkan. Ini tidak hanya berarti menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, tapi juga melibatkan menghubungkan teks dengan konteks yang lebih luas, seperti budaya, sejarah, dan filosofi. Ini membantu dalam memahami bagaimana teks itu relevan dalam konteks yang berbeda dan bagaimana maknanya dapat diaplikasikan secara universal. Dari ketiga dimensi itu, pada akhirnya merujuk pada tiga hal pokok hermeneutika, yaitu pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, dan terjemahan dari bahasa lain. Nah, Firly, tadi kan aku udah menjelaskan tuh apa aja dimensi hermeneutika. Nah, selanjutnya, apa aja sih bentuk-bentuk hermeneutika itu? Nah, bentuk yang pertama yaitu hermeneutika sosial atau kultural yang berfokus pada pemahaman konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi interpretasi teks atau fenomena. Ini mencakup pengaruh nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat dalam memahami suatu fenomena. Yang kedua, yaitu hermeneutika tekstual yang berfokus pada interpretasi teks termasuk teks sastra, religius, atau filosofis. Nah, hermeneutika tekstual mencoba untuk memahami makna teks dengan memperhatikan konteks, bahasa, dan struktur teks tersebut. Nah, yang ketiga, ada filsafat hermeneutika yang lebih umum dan mengkaji prinsip-prinsip dasar interpretasi. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang sifat pemahaman, subjektivitas, dan objektivitas dalam proses interpretasi. Nah, hermeneutika filsafat mempertimbangkan bagaimana kita memahami dunia dan makna di baliknya. Nah, setelah bentuk-bentuk hermeneutika tadi, ada nggak sih prinsip-prinsip hermeneutika, Devi? Ada dong. Prinsip yang pertama yaitu konteks. Salah satu prinsip utama dalam hermeneutika adalah pentingnya menempatkan teks atau fenomena dalam konteks yang sesuai.
Ini mencakup konteks historis, budaya, dan sosial di mana teks itu dihasilkan atau fenomena itu terjadi. Tanpa pemahaman yang baik tentang konteks tersebut, interpretasi dapat menjadi dangkal atau salah. Prinsip yang kedua yaitu dialogis. Hermeneutika memperlakukan interpretasi sebagai proses dialog antara peneliti dan teks atau fenomena yang diteliti. Ini berarti bahwa peneliti tidak hanya membaca teks, tetapi juga terlibat dalam percakapan yang kompleks dengan teks itu sendiri. Nah, pendekatan ini mengakui bahwa teks atau fenomena memiliki suara atau kehadiran yang unik yang harus dipahami dengan cermat. Prinsip yang ketiga yaitu pemahaman yang utuh. Hermeneutika berusaha untuk memahami teks atau fenomena dalam keseluruhan konteksnya, bukan hanya bagian-bagiannya. Ini berarti tidak hanya fokus pada kata-kata individu atau detail-detail kecil, tetapi juga memperhatikan hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan keseluruhan. Nah, pemahaman yang utuh memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola makna yang mungkin terlewatkan jika hanya memperhatikan bagian-bagian yang kecil. Prinsip yang keempat yaitu prejudice. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya kesadaran terhadap prasangka atau asumsi yang dimiliki oleh peneliti dan upaya untuk mengurangi dampaknya pada proses interpretasi. Nah, peneliti harus sadar akan pandangan-pandangan mereka sendiri serta pengaruhnya terhadap cara mereka memahami teks atau fenomena. Dengan menyadari prasangka-prasangka tersebut, peneliti dapat mencoba untuk meminimalkan efeknya dan memungkinkan interpretasi yang lebih objektif. Prinsip yang terakhir atau yang kelima yaitu horizon antisipasi. Nah, hermeneutika mengakui bahwa setiap peneliti membawa horizon interpretatifnya sendiri dalam analisis. Horizon interpretatif ini mencakup pengalaman pribadi, latar belakang budaya, dan kerangka pemikiran yang membentuk cara peneliti memandang dunia. Nah, prinsip horizon antisipasi menekankan pentingnya memahami horizon interpretatif peneliti dan bagaimana itu memengaruhi interpretasi mereka tentang teks atau fenomena yang diteliti. Nah, tadi kan kita udah membahas nih apa aja inti-inti dari materi penelitian hermeneutika. Nah, yang seperti kita tahu dalam suatu penelitian itu kan pasti memiliki langkah-langkah dalam melakukan penelitiannya. Nah, dalam penelitian hermeneutika itu apa aja sih pilih langkah-langkah penelitian itu? Nah, langkah pertama dalam hermeneutika adalah melakukan analisis deskriptif terhadap teks atau fenomena. Ini melibatkan mengidentifikasikan dan mendokumentasikan unsur-unsur dalam teks atau fenomena tersebut, termasuk kata-kata, tema-tema, dan juga struktur naratif. Nah, yang kedua yaitu analisis interpretatif. Setelah melakukan analisis deskriptif, peneliti melanjutkan ke langkah analisis interpretatif. Ini melibatkan menguji berbagai interpretasi dan makna yang mungkin dari teks atau fenomena dengan mempertimbangkan konteks histori, budaya, dan juga sosial. Nah, yang ketiga yaitu refleksi kritis, yaitu refleksi kritis terhadap interpretasi yang dihasilkan. Ini melibatkan merefleksikan interpretasi tersebut dalam konteks horizon interpretatif, peneliti dan masyarakat yang lebih luas. Peneliti mempertimbangkan prasangka-prasangka mereka sendiri serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang teks atau fenomena. Nah, yang terakhir yaitu sintesis, yaitu menggabungkan temuan-temuan dari analisis menjadi pemahaman yang lebih menyeluruh. Ini melibatkan menyusun interpretasi-interpretasi yang ditemukan dalam sebuah kerangka yang koheren dan bermakna, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang teks atau fenomena yang diteliti. Nah, setelah langkah-langkah penelitian hermeneutika tadi, ada nggak sih kelebihan-kelemahannya, Devi? Jelas ada dong. Nah, kelebihan hermeneutika adalah kemampuannya untuk menyelami teks atau fenomena budaya secara mendalam dan memberikan pemahaman yang kaya serta kompleks. Namun, dalam kelemahannya adalah adanya subjektivitas dalam penafsiran yang bisa membuat hasilnya tidak selalu objektif dan sulitnya untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum karena seringkali penelitian hermeneutika berfokus pada kasus-kasus spesifik atau kualitatif. Nah, Firly, ada nggak sih contoh dari penelitian hermeneutika ini? Ada dong. Nah, contoh pengaplikasian model penelitian hermeneutika di sini seperti penelitian tentang interpretasi Alkitab. Di sini, seorang peneliti menggunakan hermeneutika untuk memahami teks-teks Alkitab dalam konteks historis, budaya, dan teologisnya.
Mereka mempertimbangkan bagaimana teks-teks ini telah diinterpretasikan selama berabad-abad, serta bagaimana mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh berbagai kelompok agama. Nah, yang kedua, seperti penelitian analisis sastra. Seorang peneliti melakukan analisis hermeneutika terhadap sebuah novel, memperhatikan struktur naratifnya, tema-tema yang muncul, dan latar belakang penulisnya. Mereka juga mempertimbangkan bagaimana novel tersebut diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya dan pengalaman pribadinya. Sepertinya pembahasan kita udah cukup gak sih, Devi? Kayaknya udah cukup ya. Nah, gimana nih kalau teman-teman udah paham belum? Kalau belum, ditonton lagi ya videonya. Sekian dari kami, saya Firly. Saya Devi. Kami pamit undur diri. Bye-bye.